Bagaimana tidak, tiga rekannya sesama personel Seventeen, M. Awal Purbani, bass, Herman Sikumbang, gitar, dan Windu Andi Darmawan, drum, harus meregang nyawa setelah disapu tsunami saat mereka manggung. Pemirsa Silet RCTI, media sosial kembali diramaikan berita viral terkait bencana alam, mulai dari gempa, tsunami, dan juga hujan deras yang terjadi nyaris bersamaan di sejumlah negara di dunia. Dan inilah viral gempa dahsyat 7,4 SR terkuat dalam 25 tahun terakhir guncang Taiwan. Tsunami terjang Jepang, hujan deras sejumlah jalan di Jakarta tergenang, hingga artis yang pernah jadi korban musibah dari tsunami hingga gempa. Seperti apa kisah-kisahnya? Viral, gempa dahsyat 7,4 skala Richter terkuat dalam 25 tahun terakhir guncang Taiwan. Tsunami terjang Jepang. Gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang pantai timur Taiwan yang berpusat di kota Hualien Rabu kemarin. Selain memicu kepanikan massal warga, gempa yang tercatat merupakan yang terkuat dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini juga menyebabkan bangunan-bangunan roboh dan tercatat sedikitnya hingga kemarin 7 orang meninggal dunia, 711 terluka, serta 77 orang masih terjebak dalam bangunan-bangunan yang roboh. Guncangan gempa turut dirasakan hingga ke wilayah pegunungan di pedalaman Taiwan. Ada gempa, mudah-mudahan masih bisa diatasi dengan baik, ya. Sementara di ibu kota Taipei, rekaman video memperlihatkan gedung-gedung bergoyang kuat, beberapa bangunan dalam posisi miring, dan jembatan layang juga tampak goyang dengan kencang saat gempa terjadi. Tidak hanya itu, gempa dahsyat ini juga memicu peringatan tsunami di pulau-pulau selatan Jepang, Taiwan hingga Filipina. Dari dalam negeri, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, lalu Muhammad Iqbal mengatakan, sejauh ini tidak ada WNI yang menjadi korban gempa di Taiwan dan prefektur Okinawa, Jepang.
kita semua, untuk masyarakat yang berada di Taiwan dan juga banyak pekerja migran Indonesia di sana. Kita doakan semuanya situasi semoga terkendali, semoga tidak ada korban jiwa, dan sebagai bangsa tentu kita juga insya Allah mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga bisa memberikan bantuan ya, masyarakat melalui pemerintah Indonesia bisa memberikan bantuan untuk masyarakat Taiwan yang terkena musibah gempa 7,5 skala Richter, dan juga KBRI, perwakilan RI di sana bisa segera mengevakuasi para warga negara Indonesia yang berada di Taiwan. Gempa ini tidak hanya menimbulkan kerusakan bangunan, tetapi juga memicu terjadinya tsunami ya. Tsunami ini tercatat di Taiwan, di pantai Taiwan bagian timur, kemudian di Jepang Selatan 31 cm, kemudian sampai di Filipina itu 5 cm. Tapi patut disyukuri hasil monitoring kita di pantai-pantai Indonesia bagian timur, utara, itu tidak mencatat aktivitas tsunami ini walaupun tsunami kecil. Gempa ini terjadi di pas pantai ya, dan ini menimbulkan tsunami kecil dan dapat diamati di berbagai tempat di Taiwan bagian timur, juga Jepang bagian selatan, juga di Filipina. Karena memang tsunami-nya tidak destruktif ya, karena memang kurang dari setengah meter saja. Taiwan ya, mungkin di Indonesia juga udah mulai banyak gempa. Di Bandung kemarin. Di Bandung, Ngintopan, terus di Garut, banjir di Kudus, Demak juga ya kan. Terus banyak di yang lain juga ya, di seluruh Indonesia itu banyak, dan sekarang sampai di Taiwan. Jadi mari kita sama-sama berdoa, dekatkan diri sama Allah ya kan, karena hanya kepada Allah lah yang kita bisa berlindung. Hujan deras, sejumlah jalan di Jakarta tergenang banjir. Hujan deras yang mengguyur sebagian Jakarta sejak Rabu siang kemarin membuat sejumlah wilayah dan ruas jalan di ibu kota tergenang banjir. Salah satunya terlihat di Jalan Raya Fatmawati arah ke Blok M. Terlihat banjir setinggi paha orang dewasa membuat sejumlah kendaraan roda 4 yang melintas di lokasi berjalan perlahan guna menghindari mogok. Banjir terpantau juga terjadi di depan Pasar Cipete, Kebayoran Baru, Jalan TB Simatupang arah Fatmawati, serta sejumlah ruas jalan lainnya. Ini kan kalau Kali Pulo itu kan ujungnya di Setu Babakan ya. Itu kan lintas Jagakarsa sampai Pasar Minggu. Nah itu mungkin dari hulunya sudah meluap, ditambah hujan. Kemudian di kita ini kan paling bawah nih 13, jadi kalinya nggak terlalu besar. Sehingga udah nggak nampung lagi, ya meluap. Kalau rata-rata biasanya yang normal itu kan 5 sampai 25 cm. Itu yang biasa. Kalau kondisi saat ini kemungkinan kalau perkiraan kami itu antara 10 sampai 35 cm genangan airnya. Kalau banjir di sini memang ketika curah hujannya dia banyak deras gitu ya, pasti debit airnya itu pasti naik. Ya kalau
Saya perkirakan sih memang aliran kalinya ini ya itu terlalu kecil, udah langganan. Jadi memang kita nggak kaget lagi gitu. Ini lumayan besar, pernah sampai agak tinggian lagi itu sampai 60 cm. Kalau ini kan mungkin sampai 40 sentian ya, lebih kurangnya. Itu bisa sampai 60 cm pernah. Puasa berselimut duka. Korban longsor Cipongkor di Bandung Barat, 1 korban ditemukan lagi, 2 orang masih hilang. Longsor di Kampung Gintung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, Minggu kemarin berujung duka. Lantaran sejumlah warga diduga tewas, sementara puluhan rumah hilang ditelan bumi. Tercatat 10 orang warga masih dinyatakan hilang, sementara lebih dari 30 rumah tenggelam dalam material longsor. Tentu saja, ibadah puasa di Desa Cibenda pun berselimut duka. Pencarian korban hilang hingga Rabu kemarin masih terus dilakukan. Dan kemarin, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban lain, balita bernama Aji, warga Kampung Gintung, Desa Cibenda. Dengan demikian, dari 10 warga yang dinyatakan hilang, 8 orang telah ditemukan namun dalam kondisi telah meninggal dunia. Hari kedua pada pukul 17 sampai kurang lebih pukul 24 terjadi intensitas hujan yang sedang hingga lebat di tempat kejadian longsor. Otomatis tadi pagi kita sudah menunjuk tim kurang lebih berjumlah 15 personil untuk melakukan asesmen ulang terhadap lokasi longsoran yang diduga adanya korban. Tadi pagi juga bersamaan di tim itu ada K9 Polda Jabar. Iya, baru tahu beritanya tadi siang. Sangat berduka sekali sih ya. Selain berita viral terkait bencana alam, mulai dari gempa, tsunami, dan juga hujan deras di sejumlah negara di dunia, ranah hiburan tanah air juga mencatat sederet artis yang pernah menjadi korban tsunami dan juga gempa. Dan inilah kisah mereka. Ivan Seventeen. Tsunami yang menyapu kawasan Tanjung Lesung, Banten pada 22 Desember 2018 lalu menorehkan luka mendalam pada diri Ivan Seventeen. Bagaimana tidak, 3 rekannya sesama personel Seventeen, M. Awal Purbani, bass, Herman Sikumbang, gitar, dan Windu Andi Darmawan, drum, harus meregang nyawa setelah disapu tsunami saat mereka manggung. Lara Ivan kian menoreh lantaran sang istri tercinta, Dilan Sahara, juga ikut tewas dalam musibah tersebut. Beruntung, Ivan yang juga sempat tersapu tsunami akhirnya berhasil selamat setelah sempat terombang-ambing selama berjam-jam di tengah lautan dan nyaris mengalami sakaratul maut. Tragedi personel Seventeen di Tanjung Lesung bahkan sempat diangkat ke layar lebar dengan judul Kemarin The Movie. Kita hilangin bas kita, Bani, sama harus manajer kita Herman, Andi sama Oki, harus manajer kita Oki, Andi sama Herman sama Ujang belum diketemuin, minta doanya. Doanya berdoa istri saya cepat diketemuin. Berat.
berat. Itu ngerimain luka yang bertahun-tahun gue sembuhin gitu. Masih nyisa, masih kangen gitu. Ada malamnya itu pasti susah tidur. Mengingat memori trauma gue gak ngerti juga. Cuma memang ada. Cut Meyriska. Tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 silam ternyata masih menyisakan trauma mendalam bagi para korban, salah satunya artis Cut Meyriska. Ya, kala itu istri Roger Danuarta ini tercatat menjadi salah satu korban yang selamat. Istri Roger Danuarta ini pun menceritakan kepanikan serta kondisi mencekam yang dirasakannya kala merasakan gempa dan tsunami 19 tahun silam tersebut. Cut Meyriska melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana gelombang tsunami menggulung habis kawasan tanah kelahirannya itu. Komunikasi yang terputus antara Cut Meyriska dengan keluarganya di Medan sempat membuat dirinya juga diduga telah tewas dalam peristiwa tsunami yang tercatat menewaskan lebih dari 170.000 jiwa itu. Sebelum besoknya tsunami itu malam itu tuh kita tuh main di pantai sampai jam 12 malam apa di pinggir pantai. Aduh. Iya, itu udah mulai nggak ada sinyal. Terus dari luar waktu itu nggak bilang tsunami, cuma bilang air laut naik. Jadi keluar itu pakai handuk sambil lari, pakai baju, jalan ke lobi. Jadi begini-begini gitu? Iya. Sampai keluar itu kita, karena kita paling puncak, jadi kita bisa ngelihat gelombangnya itu muternya sampai. Jadi dari yang bawah itu tuh juga ada yang lari ke atas gitu kan. Air laut naik apa gitu, ada yang ya pakai baju ya macam-macam lah, yang namanya orang baru pagi-pagi kan, ada yang di kamar mandi apa yang di mana. Aduh itu kegulung air, siapalah saudaranya siapalah gitu kan, yang orang dari bawah itu naik. Waduh, air laut naik, kita juga ngeliat sih gelombangnya tuh gede banget. Jadi kayak keluarga yang kayak mama sama papa yang masih di Aceh itu udah tahu udah tenggelam dah, dan kita udah nggak ada gitu. Karena kan seminggu nggak ada komunikasi. Cinta Penelope. Senin 6 Februari 2023 lalu, gempa dahsyat dengan kekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki dan Suriah. Secara tidak langsung, gempa Turki dan Suriah juga memantik kekhawatiran di tanah air lantaran banyaknya warga Indonesia yang tinggal di Turki, tidak terkecuali dari kalangan selebritis. Salah satunya adalah Cinta Penelope yang kala itu tinggal di Istanbul, kota terbesar di Turki. Namun, lantaran pusat gempa di kota Gaziantep berjarak kurang lebih 1174 km dari Istanbul, kota di mana Cinta Penelope menetap, maka kota Istanbul nyaris tak berdampak sedikit pun terhadap gempa tersebut, meski guncangan dari gempa itu sempat pula dirasakannya. Sampai detik ini masih banyak yang belum ketemu. Tapi pusat gempa ini berada di Gaziantep, bukan kota Istanbul ya. Di Gaziantep itu sekitar 12 jam kalau naik mobil dari Istanbul. Dan di kota Gaziantep ini perbatasan dari kota Syria, jadi perbatasan Turki sebenarnya. Dan kalau untuk kota Istanbulnya sendiri sih ada beberapa teman aku yang bilang ngerasa di jam 4 pagi, tapi aku lihat di berita tadi malam itu ada gempa di Istanbul di kekuatannya 3 magnitudonya, dan untuk di Gaziantep sendiri itu berkekuatan gempanya 7,4 skala Richter. Dan untuk Istanbul alhamdulillah nggak ada.